Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur, kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca firman. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman, serta diberi kemampuan untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 3-4. Ester pasal 4 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Tema renungan kita hari ini adalah penderitaan yang membawa perubahan rohani. Ketika titah raja terdengar, orang Yahudi di seluruh daerah merespons dengan berpuasa dan meratap dengan suara nyaring. Mereka menahan diri dari makan dan minum sebagai ungkapan duka yang mendalam. Tragedi ini justru mempersatukan mereka dalam penderitaan yang sama. Peristiwa nahas ini mendekatkan mereka satu sama lain. Hal yang sama kerap kita saksikan dalam kehidupan bangsa kita. Ketika gempa bumi besar mengguncang Aceh tahun 2004, atau gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018. Ribuan orang kehilangan rumah, keluarga, dan harta benda. Namun, di tengah kepedihan itu, kita melihat kepedulian yang luar biasa. Banyak orang membuka rumah, memberi tumpangan, dan menggalang bantuan. Lembaga-lembaga sosial, gereja, dan masyarakat luas bergandengan tangan menolong yang terdampak. Meski sangat mengenaskan, kejadian itu mendatangkan hikmah. Kejadian itu membuat orang-orang mulai peduli terhadap sesama dan berbuat sesuatu bagi orang lain. Keluarga-keluarga di daerah lain yang tidak terkena gempa membuka pintu rumah mereka untuk memberi tumpangan bagi orang-orang yang kotanya hancur. Masyarakat juga berdatangan ke kota itu untuk memberi bantuan. Dari petaka yang dialami orang Yahudi, timbullah hal baik lainnya yang lebih penting. Mereka datang kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Alkitab tidak menyebut tentang doa, tetapi dikatakan bahwa mereka berpuasa. Puasa selalu beriringan dengan doa, bahwa apa yang kita sedang doakan itu sangat berat menindih hati. Beban itu begitu penting sampai kita tidak makan dan minum. Bagaimana dengan kita? Seberapa seringkah kita lupa berdoa? Atau mungkin kita berdoa, tetapi hanya dengan kata-kata hafalan rutin tanpa memikirkan isinya. Tetapi kebiasaan itu tiba-tiba berubah ketika masalah menghantam kita. Kita jatuh berlutut dan berdoa dengan keras. Sayangnya, seringkali waktu masalah sudah selesai, kita pun kembali pada kebiasaan lama. Kita mulai jarang berdoa lagi. Apakah kita harus berharap ditimpa musibah terus? Haruskah kita berdoa, minta kesukaran, karena kesukaran baik bagi kita? Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Berdoalah, agar Tuhan menolong kita, agar terus setia dan berserah kepadanya dalam situasi apapun. Daud menulis, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Melalui kesulitan yang dihadapinya, Daud belajar mengenal Allah
dan percaya kepadanya. Jadi, daripada meminta Tuhan menyingkirkan persoalan kita, berdoalah supaya Tuhan memampukan kita untuk melihat kebaikan dan berkat-Nya dalam penderitaan yang kita alami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu untuk berkat pemeliharaan Tuhan yang selalu kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Mampukanlah kami untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Sertai kami sepanjang hari ini, dan dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.